Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Iman Teguh Purnomo Aji dengan NIM 2020 01011123. Kali ini saya akan menjelaskan tentang penerapan GCG dalam PT Waskita Karya. Ya, pengertian good governance corporate government merupakan isu yang relatif baru dalam dunia manajemen bisnis. Secara umum, good corporate government terkait dengan sistem dan mekanisme hubungan yang mengatur dan menciptakan insentif yang pas di antara para pihak mempunyai penting pada suatu perusahaan agar perusahaan dimaksudkan dapat mencapai tujuan usaha secara optimal. Lalu kedua tujuannya pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar, akurat, dan tepat pada waktunya. Kebijakan perusahaan untuk melakukan uh, pengungkapan secara akurat dan tepat pada waktunya dan transparan mengenai semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan stakeholder. Ah, langsung di sini ada literatur annual report, wawasan yang mendalam tentang kinerja keuangan, struktur organisasi, dan implementasi GCG dalam perusahaan Waskita Karya. Habis itu kedua ada company website memberikan informasi tentang kebijakan GCG, kode etik, dan praktik pada yang diadopsi oleh perusahaan. Ketiga adalah laporan berkelanjutan, menghasilkan laporan yang berkelanjutan bertanggung jawab atas perusahaan atau CRS report yang menjelaskan tentang komitmen perusahaan terhadap praktik GCG dan dampak sosial lingkungan dan ekonomi yang dihasilkan oleh perusahaan. Jurnal akademik referensi untuk kita mengetahui apa saja yang dilakukan oleh PT Waskita Karya. Jadi lebih terbuka dengan websitenya. Peraturan perundang-undangan. Telusuri peraturan perundang-undangan terkait GCG, baik tingkat nasional maupun internasional yang dapat menjadi acuan PT bagi Waskita Karya menerapkan prinsip-prinsip GCG. Di situ ada riset data. Riset data dari sini saya dapatnya adalah pendirian awal. Didirikan pada tanggal 1 Maret 1961 sebagai perusahaan konstruksi milik negara Indonesia. Pada awal pendirian, perusahaan ini berfokus pada proyek-proyek konstruksi yang kecil dan menengah. Habis itu langsung di tahap kedua, diversifikasi, itu mulai berkembang dengan pesat dan melibatkan diri dalam proyek-proyek infrastruktur besar di Indonesia. Perusahaan ini terlibat dalam berkembang lebih besar. Habis itu pencapaian prestasi. Pada tahun ini mengalami proses priv- privat privatisasi dan menjadi perusahaan milik publik. Hal ini membuka jalan bagi perusahaan untuk mendapatkan akses ke pasar modal atau IPO, sehingga menjadi pendanaannya lebih luas. Ekspansi atau infrastruktur. Yang keempat, pertumbuhan dan melakukan ekspansi sebagai sektor infrastruktur. Perusahaan ini juga harus cukupan proyek di dalam atau luar negeri, semakin memperkuat posisinya sebagai perusahaan konstruksi infrastruktur termuka di Indonesia. Berikut ini adalah beberapa aspek perkembangan keuangan PT Waskita. Ah, adanya pengelolaan uang yang efisien, habis itu pembiayaan proyek, diversifikasi yang pendapatan, manajemen risiko keuangan,
inovasi teknologi keuangan, laporan keuangan yang transparan, uh, hubungan dengan lembaga keuangan dan pemangku kepentingan. Dan semua ini bisa diakses di webnya Waskita Karya karena uh, harus ada keterbukaan antara pemegang saham dan IPO yang disebarkan oleh Waskita Karya untuk penggalangan dana mereka. Next, ini adalah profitabilitas tentang Waskita Karya dari 2014 sampai 2019. Keberhasilan dari penerapan prinsip-prinsip corporate government dapat dilihat dan dikenaikan profitabilitas pada PT Waskita Karya. Nextnya, hipotesis penerapan good governance government oleh PT Waskita Karya merupakan langkah yang penting dalam memastikan tata usaha perusahaan yang baik dalam menjalankan aktivitasnya. PT Waskita Karya telah menunjukkan komitmen terhadap prinsip-prinsip GCG termasuk transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, keadilan, ketaatan hukum. Hal ini dicerminkan dalam keberhasilan perusahaan dalam melaksanakan proyek-proyek besar, pertumbuhan bisnis yang pesat, dan pengakuan industri yang diperoleh. Mungkin segitu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.